Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jika Anda menukar 100.000, lalu Anda hanya menerima 90.000, itu ada selisih 10.000, maka secara tekstual hal ini dapat termasuk riba fadl karena ada kelebihan dari pertukaran barang sejenis. Sebagian orang liberal mencoba memahaminya itu sebagai akad ijarah atau jasa. Nah, itu selisih tersebut dianggap sebagai upah karena penyedia telah mencarikan uang pecahan kecil. Dalam upaya mengkaji praktek penukaran uang dengan selisih melalui pendekatan ijarah, catatan penting yang perlu kita perhatikan adalah sebagai berikut. Praktek tersebut tidak tepat dan menurut saya kesesatan fatal dikategorikan sebagai ijarah. Anda tidak dapat serta-merta menggunakan praktik ini sebagai akad ijarah karena realitas yang berlaku di masyarakat menunjukkan bahwa transaksi tersebut dipahami sebagai pertukaran uang atau sorf atau BU nukut, bukan jasa, dan pada praktiknya sudah terdapat tulisan tempat penukaran uang sehingga sangat tidak realistis jika dikategorikan sebagai akad ijarah. Dalam kaidah fikih khususnya pada akad dengan lafal sigot ajam, penentuan jenis akad sangat bergantung pada uruf kebiasaan masyarakat. Karena itu selama masyarakat selalu memandang praktek ini sebagai pertukaran uang, maka tidak tepat dan kesesatan menurut saya kalau dialihkan menjadi akad ijarah. Itu pembenaran saja, bukan kebenaran, pembenaran terhadap praktek-praktek riba ya. Sebagaimana takbir di Asmaul Nadhair, innama yatajadzabul wad'u wal ufu fil arabi amal ajami fa yutabar ufu qat'an idza wad'a yuhmalu alaih walau halafa al bait bil farisiyya lam yahnas bi baiti sya'ar walau asari qarib lam yadkhul qarabatul fi wasiyatil arab wa yadkhulu fi wasiyatil ajam. Dengan demikian penetapan akad harus mengikuti pemahaman yang berlaku, bukan dipaksakan kepada bentuk yang tidak sesuai dengan realistis praktek. Alasan kedua tidak bisanya itu dikatakan ijarah ya adalah karena tidak terpenuhinya unsur ijarah. Mengapa praktek penukaran uang besar ke orang kecil dengan adanya selisih tidak dapat dikategorikan sebagai akad ijarah adalah karena dalam akad ijarah itu amal atau jasa serta seluruh ketentuannya harus terjadi setelah akad yang disepakati ya. Dalam ijarah unsur kulfah, amal dan usaha yang ada capeknya dan patut atau layak diberi upah seharusnya muncul dan dilakukan setelah adanya akad antara kedua belah pihak. Sementara praktek yang terjadi di masyarakat tidak demikian. Penyedia uang receh umumnya terlebih dahulu mencari dan menyiapkan uang receh, baru kemudian menunggu konsumen atau pemilik uang besar untuk melakukan penukaran. Dengan demikian amal atau kulfah tersebut justru dilakukan sebelum akad dengan pihak penukar uang besar, bukan setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa praktek tersebut tidak memenuhi karakteristik dasar akad ijarah muqtadul akdi. Jika memang realita yang terjadi masyarakat tidak bisa dihindari, maka setidaknya yang dijadikan sebagai apresiasi terhadap pemberi uang kecil itu berupa bingkisan rokok, bungkusan jajan, bungkusan kopi, atau apapun yang di luar ma'qud alaih, objek akad. Apresiasi tersebut merupakan bisyarah atau tanda terima kasih dari si penukar atau yang menukar kepada si pemberi uang kecil tadi yang telah berjasa menyediakan kebutuhan Anda. Allah a'lam bishawab. Berarti itu 100.000 dapat 10 ya, 10.000 kan? Kan berarti 10% ya. Itu sangat kebanyakan sekali itu bukan ucul itu ya. Itu ya penjajahan bank apa namanya, bank detail atau apa itu, namanya penjajahan yang luar biasa itu. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ikut fatwa-fatwa dari
buzzer-buzzernya bank, bankir ya, buzzer-buzzernya bank atau bankir. Dan ini dari dijajah, negara kita dijajah, masa fatwa juga dijajah. Kita akui saja itu penjajahan. Kalau bisa dihindari, nggak bisa ya nasibnya jadi dijajah ya nasibnya. Tapi jangan terus dihalalkan. Nanti kalau dihalalkan jadinya kita ikut dosanya ya, menjadi penjajah. Saya setuju dengan fatwanya Syekh Muhibbi Amanullah ya, dari Pasuruan, mengatakan zakat fitrah nggak boleh diambil oleh kiai atas nama fisabilillah ya. Boleh kalau atas nama fakir miskin, karena fisabilillah itu kalau madzhabul salasah selain madzhab Maliki, fisabilillah itu al-mujahidun, al-mutatawwi'un ya. Mujahid fisabilillah yang nggak dapat honor dari negara. Nah, kalau yang Maliki katanya ada qaul itu boleh untuk ulama atau subul khair atau ulama juga bisa. Itu kan zakatul mal, tapi kalau zakatul fitrah itu harus lain dengan zakatul mal. Makanya zakat fitrah itu menurut madzhab jumhur itu harus berupa kutul balad ya, harus berupa makanan yang karbohidrat, nggak boleh pakai uang. Madzhab Hanafi pakai uang karena dia memandang elat ignaul fakir katanya. Kalau ignaul fakir, kalau igna yang hakiki kan diberi uang banyak ya. Tapi ya madzhab Hanafi katanya satu sok itu 3 kilo 8 on. Itu kalau dirupiahkan berapa? Hasil yang memang agak banyak, tapi kan tuanya tuh banyak sekali. Nggak punya HP dianggap butuh ya. Orang sekarang nggak punya TV dianggap butuh TV. Padahal TV, HP banyak maksiatnya. HP membantu Zionis ya, membantu Salibis. Hasil kalau kita pakai uang, katanya itu kebutuhan di perkotaan. Ya silakan, tapi niatnya harus niat mengikuti madzhab Abu Hanifah dan harus ukurannya 3 kilo 8 on ya.